Silakan Pak Haris. Oke, oh saya yang membuka ya. Ya, oke. Oh, Terima kasih. Terima iya kasih terima atas kasih Pak Haris. kesempatannya kali ini, Mas Sony dari Gurita, kemudian teman-teman yang join ya pada kesempatan webinar kali ini. Jadi ini sudah lama kita nggak melakukan kegiatan semacam ini, tetapi ternyata saat ini kita akan melakukannya dan ada kejutan. Kejutannya ternyata ada program baru yang sangat menarik dan saya rasa ini bisa membantu melakukan ekspor khususnya ke Australia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, Gurita adalah salah satu platform ekspor yang cukup inovatif ya dari Indonesia ya. Cukup lama juga membantu kami selaku atas perdagangan di Canberra, Australia dan harapan kami dengan program barunya ini nanti bisa membawa lebih banyak produk-produk Indonesia ke Australia. Nah, Amin amin. jadi pengantarnya mungkin itu Mas Sony, nanti Siap saya pengen pengen dengar lebih lanjut program-programnya dari Gurita. Nah, siap. ini nanti kita akan tayangkan juga di YouTube-nya Ada Canberra ya, Mas Sony ya, biar Ya biar Pak. ada recordnya. Jadi kalau yang terlewat kesempatan webinar kali ini nanti saya minta aja untuk lihat di YouTube-nya begitu. Nah, silakan mungkin Mas Sony ada yang Siap siap. ingin ditambahkan. Makasih banyak. Makasih banyak Pak Haris. Aduh, kangen banget nih Pak Haris. Kita udah lama banget nggak ngobrol, nggak bikin acara offline maupun online. Alhamdulillah hari ini kita bisa join bareng nih gitu. Kebetulan memang kami sudah lama sekali Pak gitu. Sejak saya ke Australia awal tahun ini itu kita mendevelop sebuah inovasi baru lah gitu untuk apa namanya penetrasi market ke Australia untuk importir-importir pemula nih Pak gitu kayak gitu. Kalau importirnya yang udah gajah-gajah mungkin udah bisa pakai kontainer, terus udah punya import permit segala macam itu mudah gitu Pak. Tapi ini yang kita mau kasih solusi adalah untuk yang kira-kira masih mau coba-coba tapi pengen harganya pengen tetap bisa jualan di Australia gitu Pak kayak gitu. Kalau kita pakai kontainer ngumpulinnya lama, kalau ini tiap hari bisa jalan gitu kan kayak gitu. Jadi eh, lebih rapid harapannya harapannya juga lebih banyak produk-produk Indonesia yang nanti akan kita bawa ke sana gitu loh Pak gitu dengan harga biasanya kan eh, eh, ya kalau saya pakai kode negara Toba itu ngasih subsidi ongkir tuh Pak gitu kayak gitu ongkirnya dimurahin banget sehingga produknya spreadingnya luar biasa gitu kayak gitu. Nah kita memang sekarang perlahan-lahan nih kita buka satu gitu. Nah ini sekarang kita alhamdulillah sudah berhasil lah untuk trial ke Australia dan makanya kita komersialkan nih Pak gitu dengan harga yang luar biasa lah kalau saya bilang harganya hampir hampir bikin kaget gitu kayak gitu Pak kayak gitu. Nah jadi ini kita coba jalan Pak gitu. Saat ini kita baru baru jalan seminggu sekali Pak gitu untuk pengiriman ini harganya itu 99 ribu per kilo sih Pak gitu. Jadi Jadi saya rasa murah banget. Jadi saya rasa murah banget. buat Jadi Oke. panik lu panik.
hingga Suaranya agak ya agak kalau kita bergema agak nih, double ya Mas. Pak. Ya Agak udah double. itu sih Pak tadi ada mic yang jadi Mhm. harapannya ya produk-produk jadi lebih murah di sana Pak gitu. Akhirnya bisa bersaing sama negara-negara lain gitu. Kayak gitu sih Pak. Dan Iya, cepet lah intinya gitu Pak. Nggak pengen lama siap, gitu. siap. Mm. Siap, oke. Eh, Nanti tolong dijelaskan lebih lanjut ya, Boleh, Mas boleh Pak. Sony. Nanti biar ada teman-teman yang join kali ini juga bisa bertanya. Dan tentu saja bagi yang kelewat, ini nanti akan tayang di YouTube-nya Ada Canberra. Jadi nanti bisa eh, bertanya-tanya lebih lanjut lah, baik itu langsung ke Gurita maupun ke kami di atas Perdagangan Canberra. Nah, sebelum Gurita atau Mas Sony menjelaskan lebih lanjut. Saya mau kasih background dulu mengenai pasar Australia dan potensinya seperti apa. Nanti secara teknis Mas Sony bisa menjelaskan Siap, lebih lanjut ya. Bentar saja saya kasih gambaran nih. siap, Oke. siap Pak. Nah, sudah terlihat kan ya? Terlihat, Pak. Ya, ini bicara potensi diaspora dan cara ekspor termurah ke Australia. Tadi karena udah ngomong termurah, kejutannya udah dikasih di depan 99.000. Nah, ini kita mau lihat backgroundnya dulu. Kenapa 99.000 itu termurah dan syaratnya seperti apa? Nanti detailnya Mas Sony akan bicara. Nah, ini temanya kita bicara diaspora dan ekspornya bagaimana. Yang paling murah itu seberapa murahnya. Ini biar biar tahu detailnya dulu teman-teman sekalian. Dengan Australia itu ekspor kita cukup besar, hampir 12,5 miliar ini tahun 2023 ya. Tetapi ternyata walaupun besar itu kita bahasanya tuh tekor nih, Mas Sony nih. Tekor itu kita jualannya Hmm. lebih sedikit dibandingkan kita belinya. Kita jualannya itu hanya 3 sekian miliar, tetapi kita belinya itu 9-an lebih miliar dolar dari Australia. Tetapi ternyata belinya juga bahan-bahan komoditi yang diolah lagi di Indonesia untuk kebutuhan UKM juga dan akhirnya diekspor lagi. Jadi ada kemungkinan ekspor kita yang surplus berturut-turut ya, perdagangan kita yang surplus itu berturut-turut selama 44 bulan ya kalau nggak salah ya saat ini ya. Itu salah satunya komoditinya diambil dari Australia. Tetapi tentunya yang tadi disampaikan Mas Sony, harapan kita bisa lebih kompetitif dan tentunya bisa ekspor lebih banyak lagi ke Australia. Jadi defisitnya sedikit demi sedikit semakin berkurang. Jadi kalau bisa ya, ya kalau tekor ya jangan banyak-banyak lah. Itu bahasanya seperti itu. Ini ada beberapa produk-produk di antaranya yang punya potensial untuk masuk ke pasar Australia. Nah, biar ada gambaran konsumen. Kalau kita bicara Ngomong. produk, kita bicara ekspor. Nah, itu kan kita tujuannya juga langsung ke konsumen. Nah, konsumen Australia itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat gambarnya ternyata macam-macam tuh fotonya. Ada yang warna kulitnya hitam, kuning, putih, dan lain-lain. Ternyata ada keturunan dari Afrika, Eropa, Amerika, Asia ya. Dan Indonesia pun juga cukup banyak. Jadi bahkan bisa dilihat hampir sebagian besar penduduk Australia itu ya memang memang pendatang. Jadi kan ceritanya kan historinya dulu sejarahnya memang datang dari Eropa, tinggal di benua yang jauh dari Eropa dan sekarang lebih banyak lagi pendatang dengan berbagai etnis masuk ke dunia apa benua ini atau negara ini di Australia. Nah, ini gambarannya, ini petanya tadi sudah terlihat di sini ada beberapa stage ya di sini ya. Ada dari Western Australia. Saya kemarin baru dari Australia, Western Australia itu di ibu kotanya Perth ya. Saya baru dari Perth awal minggu yang lalu baru kembali hari Rabu. Kemudian ini ada beberapa teritori juga, ada Northern Territory, ACT, itu ACT itu Australian Capital Territory, ibu kota dari Australia, Canberra, saya di situ. Kemudian ada Queensland, South Australia, New South Wales, dan Tasmania. Nah, ini jumlah diaspora, ini data tahun 2021. Jadi Australia itu ada semacam BPS, itu ada namanya Australian Statistik ya, eh, Biro Statistik itu IBS. Nah ini datanya.
Ternyata ini data yang terdaftar, jumlah keturunan Indonesia, people in Australia who were born in Indonesia. Jadi keturunan dari Indonesia itu ada 87.000. Ya, jumlahnya laki-laki berapa? 41%, perempuannya 58%. Yang orang Australia atau orang yang sudah jadi citizen ya, warga negara Australia, itu hampir separuhnya juga, 41%. Yang bukan nih mungkin masih warga negara Indonesia itu 58%. Terus kemudian ada keterangannya juga apakah dia berkeluarga, kemudian punya anak atau tidak. Nah, itu ada keterangannya di sini. Dan ini penjelasannya, ini saya tanya nih, ada Pak Pak Ben yang kebetulan kemarin saya juga ketemu di Perth. Beliau sampaikan, beliau ini kebetulan sekarang diberi amanah selaku ketua diaspora IDN di Australia. Di paling besar itu di New South Wales, kemudian Victoria ada 25.000, Western Australia ada 15.000, Northern Territory, Tasmania dan ACT itu sekitar 1.000-an lah jumlah diaspora yang ada di state atau wilayah tersebut. Jadi totalnya itu tadi sekitar 87-an ribu lah, begitu, 90.000 sampai 100.000. Nah, ini beberapa produk yang memang dicari oleh konsumen-konsumen, termasuk tentunya konsumen yang dari Indonesia ya. Bisa dilihat di situ ada beberapa makanan minuman tentunya juga masuk di situ, kemudian kosmetik, fashion, dan yang lain-lain. Nah, ini penjelasan lebih detailnya. Ada beberapa hal ini, jadi saya ngambil dari presentasi-presentasi webinar-webinar saya sebelumnya. Itu ada angkanya ya, makanan dan minuman berapa. Ekspor kita, ini ada beberapa HS, ini dua diantaranya saya ambil, HS 21 dan 22. Ternyata kita hanya kisarannya juta tuh. Tetapi ternyata impor Australia dari dunia, jadi potensi pasarnya itu udah miliar. Berarti besar sekali. Kita untuk masuk ke situ masih besar, masih mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, kompetitornya juga ada di situ. Jadi seperti disampaikan, produk kita tuh nggak compete dengan negara-negara ini tuh kenapa? Mungkin salah satunya logistik. Nah, ini yang harus kita pelajari, harus kita pahami. Kemudian ini ada pameran-pameran yang terkait F&B. Ya, selain F&B, Indonesia juga terkenal dengan home decornya ya. Eh, Handicraftnya itu juga jewelry juga bisa. Ini potensinya juga besar di pasar Australia. Nah, bicara diaspora juga, kuliner itu juga banyak di Australia. Jadi kami kerjasama erat dengan beberapa asosiasi yang ada di Australia. Itu ada ICAF, Indonesian Culinary Association in Victoria, ini di Melbourne. Kemudian ada IRA, itu ada di Sydney, Indonesia Restaurant Association. Dan ada beberapa restoran yang ada di beberapa state, termasuk kemarin pun saya juga ketemu ngobrol dengan Pak Ben dengan Ko David ya di salah satu restoran Indonesia di Perth, Monggo namanya. Nah, itu juga salah satu potensi Iya, untuk Pak. memasukkan produk kita melalui mereka. Nah, ini kemasannya. Jadi kalau umpamanya ekspor, tentunya kita harus paham kemasan untuk masuk ke pasar Australia. Beberapa di antaranya bisa dicek di sini. Kemudian ya, ini juga kita share lebih detail lagi, lebih banyak lagi di sosial media kita. Jadi silahkan follow bagi yang belum nih ya di @adak_Canberra. Nah, tipe-tipe pengiriman ekspor tadi kalau kita udah bicara potensi pasarnya, terus kemudian siapa pembelinya, terus produk-produknya apa-apa ya, apa-apa saja ya. Nah, terus kita ngirimnya, ini bicara teknis nih. Ngirimnya mungkin secara umum ada dua hal lah. Ngirim lewat laut atau lewat pesawat. Lewat kargo yang besar-besar atau box yang kecil-kecil nih. Nah, tentunya kalau kapasitas besar ya harapan kita bisa ngirim banyak. Banyak tuh nanti ngirimnya lewat lewat kargo, lewat kontainer. Tetapi tentunya semuanya dimulai dari hal yang kecil ya. Bahkan yang kargo kontainer itu pasti mulainya dari yang bawah tuh, dari yang kotak box dulu itu. Kenapa mereka pasti ngirim sampel dulu, sampel ke calon buyer. Setelah itu ya ada komunikasi lebih lanjut, mungkin pesan lebih banyak lagi, belum full satu kontainer. Mungkin LCL dan akhirnya mungkin FCL satu kontainer dan akhirnya belasan, puluhan, mungkin sampai dengan ratusan kontainer. Tujuan kita ke depan seperti itu. Tapi tentunya semua dimulai dari hal yang kecil, yaitu ngirim sampel dulu contohnya, atau ngirim langsung ke konsumen. Nah, gitu.
Nah, terus tadi kalau bicara ngirim kontainer secara rutin, kami juga share harga-harganya. Jadi tema kali ini tuh tepat sekali mengenai logistik ya. Kenapa demikian? Karena kalau bicara eh, produk, semua buyer itu prinsipnya sama. Mereka cari produk dengan kualitas terbaik dan harga yang paling murah atau paling kompetitif. Ya, salah satunya itu yang mempengaruhi harga itu adalah biaya logistik. Jadi kami secara rutin tiap bulan tuh kami share biaya kontainer pengiriman melalui kontainer ke Australia. Jadi ini bisa dilihat yang per bulan Juni ya tahun ini ya. Satu kontainer itu 20 feet sekitar US dollarsnya nggak nyampe 900 ya 895, sedangkan 40 itu high cube-nya 1745. Nah, ini kita update secara berkala dan terus terang agak naik nih gitu loh. Ini agak naik kontainer harga sekarang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi tadi Mas Sony bilang ada kejutan 99.000 tuh luar biasa tuh, menarik sekali tuh, dan jumlahnya kecil lagi, nggak usah sampai besar-besar yang seharus satu kontainer ini tadi ya. Gitu. Jadi tentunya itu adalah tahapan yang sangat-sangat membantu bagi pelaku usaha khususnya yang baru mulai untuk melakukan ekspor. Nah, ini yang saya lakukan riset nih, Mas Sony. Jadi kemarin habis bilang kok 99.000, memang benar tuh 99.000 nih. Makanya saya bilang walaupun yang ikut belum terlalu banyak nih secara Zoom, nanti kita masukkan di YouTube ya. Bisa bisa lihat secara langsung. Saya coba mengaturkan perbandingan tuh. Ada beberapa ya. Tentunya kalau ngirim kenal lah, pasti ada beberapa merek-merek nih yang ada di sini. Ada ya DHL yang paling besar tentunya. Kemudian FedEx yang Lion Parcel, Pos Indonesia itu harganya itu kemarin saya cek melalui website ya, ternyata per kilonya ada yang sampai 2,3 juta per kilo, nyampe nya 5 hari. FedEx pun kisarannya juga segitu, satu jutaan lebih, 1,7. Waktunya 5 sampai 8 hari. Saya coba lagi cek Pos Indonesia kalau nggak salah nih, 5 hari hampir 700.000 per kilo. Kemudian cek lagi, wah cari yang lebih murah ada nggak nih? Lion Parcel nih kelihatannya nih. Mungkin Mas Sony bisa cek juga nanti. Sekitar 260-an ribu. Ini dan ternyata 10 sampai 12 hari. Terus kemarin diberitahu, diberi info Mas Sony itu ada kalau harga normalnya sekitar berapa tuh? Mirip-mirip Lion Parcel lah. Dua ratus lima Tapi puluh ribu. ternyata Iya. mirip-mirip Lion Parcel lah. Ternyata kemarin dibilangin dapat diskon nih Pak, sampai nggak nyampe 100.000, 99.000. Jadi ya, jadi ini luar biasa sekali, memberikan solusi yang pamungkas lah kalau saya bilang kayak gitu ya, terhadap ekspor khususnya produk-produk yang baru, produk-produk pelaku usaha UKM yang ingin mengembangkan ekspornya, mengembangkan jaringan pemasarannya tidak hanya di Indonesia dan bisa melakukan ekspor termasuk ke Australia. Dan nanti mungkin Mas Sony bisa menjelaskan ini kelebihannya apa dibandingkan yang tadi harus lewat kontainer ya. Selain nggak harus jumlahnya besar, tadi saya udah bilang terkait regulasi. Nah, ini apakah harus pakai regulasi atau enggak? Nanti Mas Sony bisa menjelaskan lebih lanjut karena UKM tuh pasti kendalanya di situ. Selain kapasitas, mereka juga harus menyesuaikan regulasi yang sepertinya itu butuh proses dan biaya yang lebih lebih tinggi. Nah, apakah dengan 99.000 per kilo ini kita bisa meraih market yang lebih besar? Nah, ini kalau menurut saya ini adalah tahapan untuk menuju yang kontainer. Kita mulai dari hal yang kecil ini. Oke. Nah, saya rasa kayak gitu, Mas Sony. Ini Siap, sekilas saja untuk background sebelum kita siap. mendengar secara teknis yang 99.000 dari Mas Sony itu seperti apa sih? Apakah per kilo, per Hmm. produknya apa, dan bagaimana itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Dan bagi yang ingin dapat informasi lebih lanjut, tentunya bisa follow di sosial media kita, di IG, ada YouTube juga, dan nanti bisa juga masuk ke website kita di tanya-adak.eu. Nah, demikian dari kami, Mas Tony. Nah, itu gambaran Siap, Haris. Terima kasih eh, banyak, Pak Haris. itu Eh, awal ya eh, untuk pengantar ya. Silakan Mas Sony bisa melanjutkan lebih detail lagi. Awal, Pak. Ya, menarik, Pak. Kita udah kirim dan supply ke beberapa
customer juga di Australia, termasuk eh, Pak Ben. Kebetulan lagi ada di kantor saya, Pak Ben, hari ini. eh Lagi ada di sebelah juga, ruangan sebelah gitu. Oh, Jadi kita di Jakarta, Pak ya Ben. lagi di Jakarta, Pak. Baru Waduh, sampai hari ini, Pak. nggak bilang tuh kemarin. Kemarin ketemu saya nggak bilang tuh. Karena saya baru ini Pak, baru mendapatkan info tentang 99.000, jadi ingin memastikan informasinya langsung Pak. Waduh, nah, Duluan luar biasa nih, luar klarifikasi. biasa nih. Jadi ya, jadi apa namanya? Sebelumnya eh, kita menggunakan jasa, kita bisa nyebut kiriman kita yang ke Australia ini TKDN-nya kira-kira sekitar 70% lah Pak gitu, kayak gitu. Jadi kita benar-benar pakai carrier, handling, agent, itu kita usahain semua dari Indonesia gitu. Orang Indonesia juga gitu, diaspora juga gitu, kayak gitu. Jadi supaya kita eh, eh, begitu ini gede, saya yakin bahwa kita bisa pora, bisa spreading produk Indonesia lebih banyak di Australia gitu Pak. Nah terkait promo, sebetulnya promo ini sudah beberapa kali kita trial Pak gitu. Jadi kita baru istilahnya launching ya. Kita baru launching di bulan ini itu dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 14 Juli Pak gitu. Nanti kalau misalnya emang eh, programnya bagus, kita akan perpanjang promonya Pak gitu, kayak gitu. Nah, mekanisme untuk dapat promonya ini harga 99.000 ini untuk minimum pengiriman 20 kilo Pak gitu. Jadi kalau Bapak misalnya atau teman-teman yang di sini mau kirim kurang dari 20 kilo itu chargingnya beda, tapi nggak jauh beda sih Pak gitu. Jadi dari mungkin kenaikannya 105, 120 per kilo gitu, kayak gitu. Tapi yang kami highlight di sini adalah optimum. Optimum price itu di 20 kilo aja, Pak. Jadi nggak banyak. 20 kilo kita bisa kumpulin komunitas kita kumpulin sampai 20 kilo, kita kirim, terus kita deliver. Nah, SLA-nya berapa lama? Kita pengiriman setiap hari Rabu, Pak. Sekarang masih seminggu sekali. Setiap hari Rabu kita kita berangkatin produknya. Itu kira-kira kalau di Sydney 2 hari sudah sampai, 3 hari sampai. Tapi kalau di negara bagian yang lain tadi Pak, kalau kayak ke Perth, ke Brisbane, Tania itu mungkin sekitar 5 hari gitu, kayak gitu Pak. Jadi kita Tapi harganya sama. coba bikin SMTA di 5 sampai 7 hari gitu Pak untuk pengirimannya. Harga sama Pak. Apa seluruh daratan Australia harganya sama gitu, kayak gitu. Gitu. Jadi kita Dari Perth clearance-nya memang sampai di ke Sydney Sydney gitu. sama ya? Jadi Sama ya, tetap ya. sama Pak, Biayanya sama, sama. sama, sama. Oke, Biayanya sama. menarik tuh, menarik, Jadi menarik. Brisbane, Perth, Sydney, cuman beda SLE-nya aja. Makanya apa namanya? Terus sekarang kita servis kita yang di Indonesia itu mencakup Jabodetabek aja sih Pak. Sekarang baru gitu. Jadi artinya apa? Artinya kita memberikan free pick up untuk eh, daerah Jabodetabek gitu Pak. Kayak gitu. Nah kalau saya di Jogja nih bisa nggak gitu? Bisa, tapi akan ada extra charge. Akan dikirim dari Jogja ke Jakarta, otomatis akan ada tambahan SLE mungkin sekitar 1 sampai 2 hari gitu untuk yang di luar Jabodetabek gitu Pak, kayak gitu. Dan ada additional cost yang kita kerjasama dengan third party yang cost-nya nggak terlalu besar lah, kira-kira sekitar 7 sampai 10.000 per kilo gitu tambahannya Pak gitu, kayak gitu. Nah, untuk produk-produk apa sih yang bisa dibawa di package ini? Hampir semua produk Pak bisa dibawa gitu. Kalau dibilang tadi mengikuti rules atau enggak, karena kita sudah biasa kirim, jadi di kami itu
akan ditempelin label stiker Pak khusus untuk makanan gitu. Jadi kami yang buat label stikernya, biasanya permintaannya itu di ingredients lebih banyak sama di sebuah produk makanan yang dari Indonesia itu dengan paling tidak ingredients yang kita convert ke bahasa Inggris gitu Pak. Kayak gitu. Biasanya kan di boxnya udah ada tuh ingredients, kita convert ingredientsnya dari bahasa Inggris, kita tempel di gudang kita, baru kita terbangin ke sana gitu Pak, kayak gitu. Jadi eh, berusaha sebisa mungkin untuk comply dengan regulasi di sana gitu Pak, supaya apa? Supaya sustainability jalurnya walaupun murah tapi bisa sustain, bisa lama, bisa tambah murah kalau lotnya bisa gede, kita bareng-bareng gitu kan kayak gitu. Mungkin eh, sekarang 99.000, mungkin nanti kalau lotnya kita bisa bareng-bareng gede, kita bisa turunin lagi 70.000, bisa turunin lagi sampai semurah mungkin gitu Pak. Sampai kayak kita bisa bilang ongkirnya ini nggak seberapa dibandingkan harga produknya gitu Pak, kayak gitu. Kita pengennya seperti itu. Nah, saya balik lagi ke tadi apa namanya statement saya yang di awal Pak. Negara Tiongkok itu melakukan ini Pak dulu waktu dia ekspansi gitu. Jadi awalnya dikasih promo, terus eh, pada belanja orang-orang, lama-lama ongkirnya sampai sekarang kelihatan hampir gratis gitu Pak, kayak gitu. Karena udah satu pesawat sendiri tuh tiap hari mereka jalan ke setiap negara gitu Pak, kayak gitu. Nah, kalau ditanya nanti tracking sistemnya bagaimana? Tracking sistemnya nanti pakai websitenya Gurita, Pak, gitu. Nanti ada di Gurita, kita sebutnya Gusen ya, Pak ya, gusen.gurita.com, itu nanti trackingnya di sana, Pak, gitu. Jadi kita kasih RW bill-nya customer bisa tracking di situ, gitu. Nah, khusus untuk hari ini, untuk yang mengikuti webinar ini atau nonton YouTube-nya nanti bisa apa namanya dengan keyword Addak Canberra itu akan mendapatkan additional diskon Pak 7% gitu kayak gitu. Jadi nanti teman-teman selama promo ini sampai dengan 14 Juli kalau teman-teman ada kirim barang dengan kode promo Addak Canberra itu akan ada additional 7% diskon. Nah, kalau itu kiriman pertama, Pak. Nanti kiriman keduanya dia akan ada additional diskon lagi 3% gitu, Pak. Kayak gitu. Jadi additional diskonnya akan ikut terus yang 3%-nya apa namanya di pengiriman-pengiriman berikutnya. Jadi pengiriman pertama kita kasih diskon 7%, pengiriman berikutnya kita kasih diskon 3% gitu, kayak gitu, Pak. Mudah-mudahan apa namanya produk-produk Indonesia banyak juga nih Pak, terutama UKM ya Pak ya yang memang pengen penetrasi market ke sana, terus belum punya importir di sana, bisa direct to customer gitu kayak gitu. Harapannya juga kita nanti bisa kolaborasi di marketplace juga Pak. Ini kebetulan apa namanya ada salah satu kementerian lagi bikin marketplace, kita juga lagi connect ke mereka gitu Pak. Mudah-mudahan sesuai plan, sesuai apa namanya jadwal, semua smooth ya. Harapannya nanti ke depan produk-produk Indonesia bakal banyak tuh di rumah-rumah diaspora di Australia gitu Pak. Ya dari saya kira-kira seperti itu sih Pak. Jadi kalau apa namanya harga yang 99.000 ini untuk satu box atau lebih dari itu tapi pengirimannya 20 kilo apa gitu. Kalau untuk oh saya mau kirim 1 kilo aja gitu. Nggak jauh banget bedanya tapi harganya agak sedikit beda gitu Pak gitu. Tapi kalau menurut saya kalau teman-teman ada ngumpulin community atau mau di resell lagi dijual secara komunitas di sana ya itu bisa 20 kilo dikumpulin kita berangkatin bareng-bareng gitu Pak kayak gitu. Gitu sih Pak dari saya. Oke, siap. Oke, thank you Mas. Berarti eh, salah satu solusi untuk ekspor jumlah kecil ya ini ya, berarti ya Mas Sony Iya ya. Pak, pemula Oke. Pak. Ya, Mm. tapi pemula tadi kalau sebelum 20 kilo, 1-2 kilo tetap bisa ya Mas Sony ya. Bisa Ini Pak, untuk bisa, bisa, nyoba-nyoba aja dulu, bisa Pak, nyoba ini bisa, tiba-tiba lagi bisa, kepengen bisa Pak. pengen apalah keripik atau apalah yang Sambel, sambel, UKM sambel banget ya burudi. sambel lah, sambal burudi lah seperti itu bisa ya.
Iya, bisa Pak, bisa, bisa, Kira-kira berapa kalau bisa. cuman 1 atau 2 kilo Mas Sony bedanya? Bedanya kalau selisihnya kalau cuma 1-2 kilo itu per kilonya sekitar 150 ribuan sih Pak. Gitu. Oke. Tapi dia kalau apa kalau bertahap dia akan turun sendiri gitu. Kalau misalnya Bapak 10 kilo mungkin udah tinggal 110, 120 gitu Pak. Gitu. Sampai di 20 kilonya dia optimum tuh gitu. Setelah 20 kilo harganya flat dia 99 Oke. ribu. Dan itu pasti udah dibandingkan dengan yang lain udah paling murah ya. Tadi dibandingkan tadi Iya yang Pak, sudah saya pasti coba paling murah pesan Pak tadi ya. gitu. Hmm, Hmm, Jamin ya gitu. berarti itu ya. Dijamin Pak Tambah gitu. eh, tambah dapat diskon lagi ya ikut karena pakai tadi Iya, kode tadi dapat ya. diskon 7% sama 3% Pak. Iya. Siap, Hmm, siap, siap, siap. Oke, siap. makasih Mas Hmm, Sony. Ini mungkin kalau dari yang siap. ingin bertanya secara langsung silahkan nih. Nah, ini mumpung Pak Ben juga ada di sini, Pak Ben mungkin bisa cerita mengenai diaspora lah. Kenapa kenapa saya minta Pak Ben juga ikut dan saya baru tahu ternyata malah di sebelahnya Mas Sony itu sama-sama di Indonesia tuh. Nah, bisa cerita secara langsung tuh. Pengen tahu potensinya seperti apa dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Kemarin diskusi kita dengan Pak Ben ini apa nih untuk membawa produk Indonesia melalui diaspora nih Pak Ben. Silakan Pak Ben. Oh, terima kasih kesempatannya Mas Haris. Kedengaran jelas nggak saya? Saya terdengar jelas nggak? Agak pecah-pecah sih Pak Ben. Ya, Iya, ini kurang jelas sih Pak. Mungkin kurang kencang aja suaranya gitu. Volume. saya sudah kencengin sih, tapi ini apa mungkin saya join ke ruangannya Mas Sony aja. Saya saya skip dulu Pak, saya akan join. Ya, oh, Saya enggak, akan ya tanyakan betul mungkin. sekaligus membuktikan bener enggak nih satu ruangan satu oh, wilayah nih ditunggu tuh di screennya Mas Sony. Oke, dan bagi yang ingin bertanya secara langsung silahkan bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat juga nanti coba kita baca teman-teman sekalian. Ya, mungkin bisa juga tanya nih produk apa, punyanya produk apa, nanti bisa dijawab langsung oleh Gurita, oleh Mas Sony. Produk itu bisa nggak dibawa ke Australia, terbang ke Australia? Oh iya benar nih, sebelahan ya. Mantap, 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 mantap. Silakan Pak Ben sambil sharing informasi nih kepada teman-teman karena ini nanti akan live juga di YouTube ya akan kita tayangkan di YouTube. Pak Ben, Ya, silakan. terima kasih Pak Haris untuk kesempatannya ini jadi diberi waktu khusus. Terima kasih banyak. Jadi dua dua poin kalau bisa saya bagikan Pak. Yang pertama, saya mau bagikan ke rekan-rekan semua harga yang disampaikan sama Mas Sony tadi benar-benar istimewa gitu. Karena memang saya sendiri sudah melakukan selama 5 tahun belakangan kan saya juga membantu untuk membawa produk-produk UMKM ke Perth di Australia. Dan harga yang ditawarkan sama Mas Sony kalau 150 ribu per kilo sekalipun itu sudah istimewa sekali. Nah, sekarang malah dikasih 99 ribu, makanya dengar nggak ini gitu. Makanya saya langsung dapat diskon lagi Pak. dapat diskon lagi ternyata sekarang 7% dan juga pesanan berikutnya. Iya, 3% Pak. Jadi kalau menurut saya memang harga yang ditawarkan itu istimewa dan terutama karena dia door to door. Jadi ini akan membuka kesempatan buat saya untuk mengaktifkan diaspora Indonesia di Australia lebih banyak lagi. Karena sebenarnya kawan-kawan diaspora di sini ada banyak pengusaha, tapi mungkin awareness terhadap paket-paket seperti ini belum banyak dikenal. Jadi saya berterima kasih info dari Pak Haris dan sekarang setelah saya bertemu langsung dengan Mas Sony dan tim di sini, saya pikir ini peluang besar sekali Pak. Jadi saya sendiri sudah sepakat dengan Mas Sony,
saya sudah langsung mau eksekusi Pak untuk satu satu batch. Kita buktikan benar gitu ya bahwa ini terbukti. Kalau terbukti maka untuk yang berikutnya saya dan pasar OS akan koordinasi dengan Gurita saja gitu Pak Haris. Dan dengan itu saya akan bawakan ke kawan-kawan yang lain karena ternyata komoditas yang bisa di cover teman-teman ini luar biasa Pak. Jadi tidak tidak hanya food and beverage, tapi juga bisa non food seperti itu fashion, sepatu juga bisa dimasukkan. Dan yang terutama itu karena dia volumenya bisa kecil seperti itu Pak, kita jadinya akan bisa lebih kreatif. Jadi termasuk kawan-kawan yang punya kreativitas dalam hal desain, jadinya nanti bisa membuat produk desain sistemnya satuan dijual nanti di Australia tinggal pesan untuk dikirimkan sama Gurita kira-kira gitu Pak. Jadi saya sih menyatakan salut sama kawan-kawan Gurita ini membuka cara bertanding yang baru saya pikir Pak untuk diaspora pengusaha Indonesia. Mungkin begitu Pak Haris pembuka dari saya. Siap. Terima kasih nih Pak Ben udah langsung follow up ya. Jadi dari diskusi kita kemarin di Perth secara langsung baru ketemu hari Selasa ya Pak Ben ya. Senin, Senin yang lalu saya ketemu dengan Pak Ben. Sekarang hari Jumat sudah di Jakarta tuh Pak Ben. Itu nih Pak. Langsung follow up program 99.000 nih tadi. Oke, ini ada yang tanya nih Mas Sony. Jadi nanti secara umum nih produk sebetulnya pasarnya itu pasti ada lah. Kalau mau nanya ada atau enggak pasti ada. Cuman seberapa besar how big is the market itu beda beda strategi lagi. Tapi yang sebelumnya untuk yang awal, saya pengen tanya dulu ke Mas Sony. Ini ada yang tanya nih dari Jogja. Ikan asin gabus nih dengan contohnya. Bisa nggak tuh kirim ikan asin gabus ke Australia dah dulu lewat Gurita ini tadi. Umpamanya ada yang mau pesen sampel, Nah, minta kayak gitu ikan asin. jadi gini sih Pak, untuk mekanisme apa namanya daging sama ikan itu eh, nggak bisa nggak bisa full Pak. Maksudnya isinya ikan asin semua gitu nggak bisa gitu. Tapi kalau kita bikin mix, kita akan declare sebagai personal goods gitu Pak kayak gitu dan itu bisa masuk gitu kayak gitu Pak. Tapi kalau misalnya dia cuman ikan asin aja kita nggak bisa declare personal goods Pak. Kita akan declare ikan asin dan itu permitnya jadi banyak license-nya di sana gitu kayak gitu Pak. Gitu. Jadi kalau bisa mungkin makanan-makanan lain yang mungkin kerupuk atau apa itu dimasukin ke situ, dicampur, dimix sama ikan asin misalnya 50-50 itu masih bisa Pak, masih possible. Gitu. Tapi kalau cuma ikan asin aja full itu kita declare pasti harus ikan asin gitu Pak dan itu akan jadi Oke. rumit gitu, Pak kayak gitu Pak. Kalau nasi goreng ikan asin. Nah, 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 jadi gini Pak, karena ini sebenarnya itu mimpi kita ya Pak ya, mimpi saya juga gitu bahwa produk-produk F&B, misalnya nasi goreng kebun sirih, kita bisa bawa ke Australia gitu kan kayak gitu. Tapi problemnya sekarang adalah save life-nya Pak gitu. Nasi goreng ikan asin ini belum ada nih yang dikalengin gitu. Kalau mungkin kalau Bapak tanya gudeg misalnya, kan ada tuh gudeg kalengan itu bisa Pak gitu kayak gitu. Itu bisa gitu. Kita udah pernah coba kirim ke Australia itu bisa masuk gitu udah kalengan. Kalau untuk apa namanya jawaban tadi ya mungkin kalau ada yang memang bisa tahan 7 sampai 10 hari aja itu mungkin bisa bisa masuk Pak gitu nasi goreng gitu kayak gitu. Tapi ini oke kan bukan ya. just tip ya beda sama just tip ya. Jadi kalau just tip kan hari ini dia berangkat langsung sampai kita bawa gitu kita kasih gitu. Kalau yang ini enggak dia ada waktu untuk clearance itu sekitar 1 hari 2 hari makanya pasti kalau misalnya makanannya nggak dijaga suhunya pasti akan lebih ini apa namanya lebih mudah Hmm. busuk gitu Pak kayak gitu Pak. Ya, 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 ya. Oke, paham. Jadi ya memang seperti yang dulu kita bahas ya, kalau bisa memang
tadi nasi goreng kebun siri, nasi goreng apa yang dari Indonesia, UKM Indonesia bisa dikirim langsung ke luar negeri, itu mimpi kita. Tetapi kan memang salah satunya itu kan volume ya, Mas Sony ya. Kalau Ya, volumenya ya, besar ya kalau perlu kita sewa sewa pesawat sendiri, langsung terbang betul, setiap hari kan begitu ya. Nah, tapi kita betul, proses betul. menuju ke situ, yang ini kita lakukan sudah sangat sangat luar biasa, sangat membantu. Jadi tadi kata kuncinya tadi kalau bilang ikan asin ya, ya itu nggak bisa kalau ikan asin semua. Tapi kalau nasi goreng ikan asin sebetulnya bisa, asal life-nya bisa lebih lebih panjang kan, seperti itu. Nah, tinggal tinggal sekarang aja dicari produk yang kiranya shelf life-nya lebih panjang dan tentunya sesuai dengan ketentuan masuk ke pasar Australia begitu. Nah, sebagai gambaran juga sekarang Mas Sony, saya selalu sampaikan buyer itu kan di mana-mana sama. Di sebelah Mas Sony itu kan juga sebetulnya buyer tuh Pak Ben lah, buyer dari Australia. Nah, buyer itu pasti nyari harga yang terbaik lah, produk terbaik, harga yang terbaik juga itu salah satunya kan bukan termurah ya, kompetitif lah dibandingkan dengan yang lain. Contoh tadi kalau ngomong nasi goreng ikan asin lah, umpamanya nih, ini contoh umpamanya, atau bakmi lah, bakmi, Nah, bak bakmi GM kalau nggak sebagai contoh nih, bakmi GM. Diperbandingkan juga dengan bakmi yang ada di Australia atau Australia. di Perth. Nah, sekarang kalau harganya tadi dibandingkan, ngomongin bakmi GM, sampai ke Australia kira-kira kompetitif nggak, Mas? Dengan Eh, pengiriman ini tadi. Kalau dia kirim satu box isi 20 kilo, Pak, itu satunya sampai sana sekitar 4,6 dolar, Pak. Kira-kira kompetitif nggak? AUD ya, 4,6 Australian dollar kira-kira 4,6. per porsinya. Pak Ben, nih 4 mungkin ya, mungkin di sebelahnya 4,6. bakmi semacam itu dijual berapa tuh? Bakmi GM dijual berapa Nah, kira-kira di sana? kemarin itu sebenarnya kita sudah bikin hitungan Pak, persis untuk bakmi GM. Jadi paketnya itu yang dua kan ya, Ya, ada isi dua. dua isinya. Jadi kemarin itu kita hitung-hitungan itu 15-an lah kira-kira Pak. Jadi 7,5 itu maksudnya sudah termasuk sama marginnya kita gitu. Kan tadi yang 4,6 yang disampaikan sama Mas Sony itu adalah actual cost Pak. Kalau kita mau dapat margin ya tentunya akan kita naikkan harganya. Nah, kalau 7,5 per bijinya itu untuk di first makanan yang sama itu harganya sekitar 12,5. Oke. Jadi jauh lebih murah Pak. Jadi tetap seksi kalau kita bisa bisa pakai opsi ini. Siap. Itu Pak Aris, kira-kira sekitar 12,5 ya satunya Pak Ben. Iya, jadi Dari ada margin dari 5 dolar gitu. Oke. $5 gede tuh, berarti ngambil 20% aja bisa tuh. 30%. Betul Pak. biar jadi banyak yang makan gitu. Tapi masalahnya kan itu Pak, bagaimana ngatur kecepatan waktunya. Kalau kecepatan waktunya bisa, dan karena itu saya tadi diskusi, kita eksekusi batch pertama untuk membuktikan itu Pak. Kalau itu terbukti, saya pikir yang ditawarkan guru kita ini memang memang ini Pak, memang andal Pak. Oke, siap, siap, siap. Terima kasih infonya Mas Sony, Pak Ben. Nah, oke, ada yang ingin bertanya lagi? Atau enggak, nanti kalau enggak ada yang bertanya, nanti di kolom YouTube ya. Nanti kalau ini kita masuk di YouTube ada yang bertanya, nanti kita forward lah ke Mas Sony kalau umpamanya saya nggak bisa jawab nih. Khususnya kalau Siap. umpamanya terkait teknisnya dan yang lain-lain. Berarti kalau ini kita bicara teknis lagi, kalau di Jabodetabek berarti di pick up ya, Mas Sony ya. Pick up, pick up. Kalau satu box 20 kiloan kita pick up Pak. Di pick Free up buat kirim. caranya kontaknya kemana? Kontaknya kemana? Kontaknya ke customer service kita Pak, itu 0815 Gurita 900 2174. Oke. WhatsApp bisa ya? 0815 900. WhatsApp Pak, ya WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp. Oke, 0815 nanti kita tulis, nanti kita tulis. 900 2174. Ya, ya Gurita. Siap, siap. Nanti Itunya kita 9. kita tulis keterangannya. Nah, 0815
9002174 ya. Siap. Terus, nah kira-kira gambaran aja nih. Produk-produk apa saja tadi udah dibilang sambal bisa ya, berarti ya. Gudeg bisa ya. Ini kalau bicara produk makanan minuman. bakmi GM Ah, banyak. bakmi GM Bak, ya tadi bakmi GM. Terus apa sam- lagi nih? eh, Kue-kue gitu, ya ini Kartika sebentar lagi apa kue gitu bulan gitu bisa pak. nggak tuh? Kalau kue bulan nih rame kue bulan. Sebentar lagi Agustus Kue tuh bulan mulai bisa ya. banyak bulan. Yeah, that's true. Mhm. Terus ya mungkin snack-snack pak gitu. Snack-snack bisa makanan-makanan khas, misalnya bakso aci bisa. Bakso aci itu bakso aci yang bukan tulang rangu ya Pak ya, yang bakso aci biasa gitu kayak gitu. Itu bisa karena mengandung dagingnya nggak banyak gitu kayak gitu. Terus Mhm. kayak apa otomatis yang selain itu yang kayak kerajinan terus apa namanya eh kaos, fashion, sepatu segala macam tuh udah pasti otomatis lah bisa gitu kayak gitu. Pokoknya yang makanan ini kan yang sebenarnya jadi concern kan Pak gitu kayak gitu. Kalau untuk yang lain-lain ini sebenarnya hampir nggak ada ini kopi teh itu bisa juga Pak gitu. Kayak gitu. Kopi bean bisa. Coffee bean bisa Pak gitu. Tapi harus dalam O- packaging ya Pak. Jadi nggak bisa raw. Jadi green bean tapi mesti di packaging. Jadi Oke, declare-nya bukan oke. bukan 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 green Bukan bean bean. tapi Ya, bukan green bean. bukan bukan iya bukan raw material ya. Iya, Karena iya, kalau iya. misalnya kita pakai raw material pakai karung itu permitnya jadi banyak Pak gitu. Oke. Jadi banyak sih Pak, hampir semua makanan bisa Pak gitu kayak gitu. Hampir semua makanan bisa. Semua makanan bisa. Ini berarti ada yang tanya juga. Ini ada bumbu pecel, bumbu pecel tabur, keripik ubi ungu, keripik tempe. Nah, bisa ya itu ya. Oh itu otomatis Pak bisa Pak. Bisa Pak. Itu otomatis bisa. Terus itu Pokoknya satu pertanyaan bisa. Ada pasarnya nggak nih? Nanya ke Ben, Pak Ben yang sebelahnya nih. Nah, jadi kalau dibilang secara spesifik Bapak Ibu, kalau kita bisa buktikan ini, kita akan bisa membuka pasar itu. Jadi sekarang kalau dari saya sendiri melihat saya mau buktikan dulu ini karena dengan demikian nanti marketing promosi kita, kalau saya dengan perusahaan saya Pasar Os, kita akan menyasar ke masyarakat market orang Indonesia dulu gitu. Jadi kalau ini produk makanan yang populer di Indonesia, kita yakin saat kita publikasikan orang akan pesan. Kayak kemarin kita bawa pisang bolen, terus lapis legit, terus ada juga sambal andaliman. Begitu masyarakat Indonesia di sini tahu bahwa di Australia tahu bahwa sekarang bisa mendapatkan makanan itu, pesanan itu akan ada. Kita nggak langsung bilang langsung banyak gitu ya, tapi pesanan secara reguler per 2 minggu itu ada Bapak Ibu. Jadi karena sekarang Gurita sudah menyediakan opsi untuk pengiriman dalam jumlah kecil, artinya kita bisa sekarang publikasikan, lakukan di IG, lakukan di Facebook, nanti sudah ada mungkin 2, 3, 4, 5, 6 pesanan, kita sudah langsung bisa konsolidasi di Gurita. Demikian saya pikir Bapak Ibu. Jadi semua makanan khas Indonesia kita sekarang punya cara baru, saya pikir Pak Haris. Oke, siap, siap, siap. Ya, memang memang harus dimulai seperti itu, harus dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Jadi kita Ya, mulai nanti marketnya terbentuk. Tadi dibilangin ada ya bumbu pecel tabur lah. Mungkin orang Australia nggak paham itu makanan apa, itu jenisnya apa gitu loh. Tapi kalau demand-nya sudah terbentuk, dimulai dari diaspora kita di Perth di Western Australia tadi Pak Ben bilang ada 15.000 ya 15.000 kalau makan bumbu pecel satu satu ya, apa satu botol kecil aja semuanya itu udah 15.000 pieces kan seperti itu sebagai contoh. Nanti tentunya kanan kirinya yang betul orang betul Pak. Australia Betul pun Pak. juga mulai tahu, mulai merasakan dan mulai suka dan Coba. akhirnya demand-nya terbentuk ya Mas Sony ya dan tentunya nanti kita bisa menuju ke Betul Pak. tahapan yang Ya, lebih luas betul. lagi kirim melalui kontainer begitu. Amin. Ya, Oke. gitu Pak. Oke. Oke, mungkin
Kalau nggak ada yang tanya lagi ya, nanti silahkan bisa melanjutkan pertanyaan di YouTube karena nanti kita akan tayangkan ini di YouTube. Sebelum sebelum ditutup, mungkin eh, Pak Ben nih, mungkin sebelum nanti Mas Sony yang menutup terakhir, Pak Ben bisa kasih harapan-harapan mungkin terhadap Ya, program ini, mumpung di sebelahnya juga ada tuh Mas Sony. Terus kemudian sampaikan juga potensinya seperti apa nih Pak Ben, karena Pak Ben ini kan ya, ketua IDN-nya Australia, ya, Indonesia ya, Pak. Diaspora Network yang kebetulan ada di Australia. Ya, Anggotanya tentu Pak. aja tidak hanya di Western Australia, tapi juga ada di state-state yang lain. Dan kemarin pembicaraan saya ya, Mas Sony, yang mungkin Pak Ben juga pasti sudah cerita, kita akan coba garap diaspora itu tadi, dan saya yakin Ya, diaspora itu pun juga kalau ngomong makanan, siapa sih yang nggak kangen makanan Indonesia tuh, saudara-saudara kita yang ada di Australia, dan dengan mereka juga tentunya bisa mempromosikan produk-produk tersebut ke tetangga-tetangganya, lingkungan-lingkungan sekitarnya begitu. Monggo Pak Ben bisa memberikan harapan ya. ke depannya terhadap program ini. Terima kasih Pak Haris. Mas Soni, saya pikir mungkin dua kata kunci kalau dari saya Pak, jika diizinkan untuk merangkumkan. Yang pertama, sebenarnya hubungan saya dengan Gurita itu sudah dari 3 tahun belakangan, Pak. Jadi kita sudah menginisiasi kontak kita dari 3 tahun sebelumnya. Tapi enggak ada konfirmasi pada saat itu kalau kita, karena Australia ini lebih jelimet, lebih lebih susah. Jumlah komoditas yang waktu itu dikonfirmasi sama Gurita sedikit, Pak. Waktu itu ya. Nah, sekarang saya lihat katalog yang dibagikan sama teman-teman Gurita, memang wah, pilihannya itu variasinya itu jauh 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 lebih banyak, Pak. Karena itu saya sekarang langsung datang ke sini karena saya mau membuktikan kalau ini tidak hanya omongan saja. Saya langsung sudah koordinasi sama teman-teman Gurita mau eksekusi untuk minggu depan. Saya mau buktikan bahwa ini benar-benar berjalan, Pak. Dan kita akan bikin produk yang di mix. Jadi tidak hanya satu, dua, tapi ada beberapa, mungkin sampai 12 item saya akan masukkan ke dalam paket 20 kilo, nanti dikirim ke Perth, kita membuktikan itu berhasil atau tidak. Jadi itu yang pertama Pak, bahwa sekarang ada cara baru untuk kita bisa bersaing. Terus yang kedua, saya pikir Mas Sony ini awareness. Jadi kayaknya belum banyak diaspora besar yang tahu tentang opsi ini gitu. Karena itu kalau sekarang ini dengan batch pertama sampel kita ini nanti berhasil prototipe kita, saya akan menyampaikan ke teman-teman pengusaha Indonesia dan juga kawan-kawan diaspora supaya kemudian semakin banyak yang aware dan dengan ini kita. Siap, mantap tuh. Berarti pasarnya sudah mulai dibuka lebih luas lagi. Ya. Jadi 3 tahun lagi, 3 tahun yang lalu belum belum terlalu banyak pilihannya. Nah, sekarang pilihannya sudah jauh lebih banyak dan pengirimannya jauh lebih murah. Nah, itu tentunya potensinya akan sangat-sangat terbuka lebar. Iya, Siap. Terakhir, silakan Mas Ya. Sony. siap. Ya, pertama terima kasih Pak Haris, Pak Ben, teman-teman semua udah meluangkan waktu buat kita ngobrol-ngobrol ya Pak gitu terkait dengan potensi apa namanya produk Indonesia untuk masuk ke market Australia gitu. Terus terang saya juga senang ya Pak ya gitu bisa membuat servis ini gitu karena terus terang ini yang kami harapin dari dulu Pak gitu dari saya kemarin terakhir ke Australia awal awal tahun ini Pak gitu awal tahun ini kita ketemu Garuda meeting sama teman-teman diaspora yang lain harapannya memang untuk jalur ini ada gitu Pak kayak gitu dan alhamdulillah apa namanya eh, hari ini kita launching ya apa harganya dan saya juga senang dengan harganya kami juga akan merangkul beberapa teman di apa namanya logistik di Indonesia, logistik di Australia supaya kita bikin satu jalur satu pintu aja supaya bisa volumenya besar gitu. Kita kan semangatnya kolaborasi Pak gitu. Makanya kita harapan saya dari teman-teman nanti diaspora di Australia juga tidak saling perang harga gitu, membangun marketnya dengan
baik dan dengan apa namanya istilahnya nggak saling berantem gitu loh Pak kayak gitu. Biasanya kan gitu udah wah harga murah nih jadi banting-bantingan gitu kan kayak gitu. Itu juga saya nggak harapin. Produk banyak Pak, range-nya ada mungkin ribuan produk ya Indonesia, jutaan mungkin produk Indonesia UKM segala macam itu bisa kita eksplor bareng-bareng lah. Jadi misalnya kayak mungkin udah ada yang bawa sambal burudi, mungkin pakai sambal yang lain segala macam gitu Pak kayak gitu. Ya mudah-mudahan eh, proses apa namanya marketing produk-produk Indonesia di sana berjalan lancar semua Pak gitu ya. Kami bangga di Gurita bisa memberikan solusi dan membantu produk-produk Indonesia masuk ke market Australia yang lebih luas Pak gitu. Mudah-mudahan semua dilancarkan Tuhan Yang Maha Esa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ben, Mas Sony atas programnya ini. Kita udah dipertemukan semuanya. Jadi ini teman-teman kita semua ya, saudara-saudara kita semua. Harapan kita bisa membawa lebih banyak produk Indonesia ke seluruh dunia, termasuk ke Australia. Jadi harapan kami juga ada Pak Ben, Ketua Diaspora Australia ya, bisa merangkul teman-teman semua diaspora semua. Kalau kita mau kompetisinya dengan negara-negara lain sajalah. Kita masuk ke Australia, kita bareng-bareng, kita kita bersatu Ya, padu, that's true. kita bawa produk Indonesia lebih banyak lagi ke Australia. Dan kami tentunya selaku atas perdagangan, Mas Sony, Pak Ben, saya kenal sudah cukup lama dengan teman-teman semua ya berdua ini ya, dan juga tentunya kami juga bisa merangkul yang lainnya. Dan terima kasih Ya, sekali lagi atas program ini. Mari kita bersama-sama bersinergi bekerjasama untuk membawa lebih banyak lagi Amin, produk amin, amin. Indonesia masuk ke pasar Australia. Demikian Pak Ben, amin. Mas Sony, teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya dan jangan lupa ya Pak masih dapat Haris. diskon ya 99.000 plus diskon ya 7 plus 3 ya. Iya Pak. Siap, siap, siap. Ya Pak, makasih Pak. Langs langsung saja tuh kontak Keywordnya yang customer Australia aja Pak. service-nya. Khusus spesial nih, terima kasih nih. Khusus spesial untuk atas perdagangan Canberra Australia. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih siang. Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih. Ya. Ya, Pak. Makasih.